Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, selamat datang di channel Misteri Malam. Malam ini saya akan membawakan cerita kisah tentang kejadian mengerikan makan di warung setan. Apes pria ini tersesat dan makan di warung goib. Berawal makan nasi goreng di sebuah pasar tua di tengah jalanan hutan. Setelah makan tersebut ia pun muntah dan yang keluar bukan makanan tapi belatung. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalain juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita yang lebih menarik berikutnya. Semoga kita diberikan kesehatan, rezeki, dan pelindungan. Amin. Tanpa lama-lama, lanjut saja ke ceritanya. Ryan mengemudi mobilnya dengan santai, menyusuri jalan bergeliku yang membelah perbukitan hijau. Sudah 3 jam berlalu sejak ia meninggalkan hiruk-pikuk kota, memanfaatkan cuti kerjanya yang sudah lama tertunda. Setelah berbulan-bulan bekerja tanpa henti di perusahaan teknologi, akhirnya ia memutuskan untuk mengambil waktu istirahat selama 2 minggu. Destinasinya adalah sebuah villa terpencil yang ia temukan secara tidak sengaja saat menjelajahi internet. Villa itu letak di tengah hutan pinus dan menjanjikan pemandangan alam yang menakjubkan. Ryan merasa ini adalah tempat yang sempurna untuk memulihkan diri dari kelelahan dan stres pekerjaannya. Sinar matahari sore mulai meredup ketika Ryan memasuki area hutan yang lebih rapat. Pohon-pohon pinus menjulang tinggi di kedua sisi jalan, menciptakan terowongan hijau yang menenangkan. Udara segar dan aroma khas hutan pinus memenuhi mobil melalui jendela yang terbuka sedikit. Sesekali Ryan harus memperlambat laju mobilnya karena jalan yang semakin sempit dan berkelok. Ketika matahari mulai tenggelam, cahaya keemasan menembus celah-celah pepohonan, menciptakan pemandangan yang memukau. Ryan memutuskan untuk berhenti sejenak di pinggir jalan. Ia keluar dari mobil, meregangkan tubuhnya yang kaku, dan mengambil beberapa foto kameranya. Udara dingin pegunungan yang menyegarkan paru-parunya membuatnya merasa hidup kembali. Setelah beristirahat sejenak, Ryan kembali ke mobilnya dan melanjutkan perjalanan. Langit mulai gelap dan ia menyalakan lampu mobil. Kegelapan hutan di malam hari menciptakan suasana yang sedikit misterius. Suara-suara alam terdengar, jauhan burung malam, dan sekali lolongan anjing hutan di kejauhan. Ryan terus menyetir dengan hati-hati, matanya was-was mencari petunjuk jalan menuju villa. Ia tahu bahwa tempat itu terpencil dan berharap petunjuk jalannya cukup jelas. Setelah beberapa kali salah belok dan harus memutar balik, akhirnya ia melihat sebuah papan kayu yang menunjukkan arah villa. Ryan melanjutkan perjalanannya, mengendarai Triton tuanya yang menderut pelan melewati jalan setapak. Ryan merasa nyaman dengan kendaraan yang telah menemaninya dalam berbagai petualangan selama bertahun-tahun. Tak disangka jalan yang ia kira akan sepi ternyata cukup ramai. Rupanya rute ini telah menjadi jalan pintas bagi penduduk lokal dan beberapa wisatawan yang tahu akan keberadaannya. Mobil-mobil dan motor sesekali melintas, lampu-lampu mereka memecah kegelapan hutan. Namun keramaian ini tidak mengurangi aura mencekam yang menyelimuti area tersebut. Ryan bisa merasakan atmosfer yang berbeda seolah-olah hutan itu menyimpan rahasia gelap yang tak terucap. Pohon-pohon tua di kiri kanan jalan seakan-akan mengawasinya dengan dahan-dahan yang menjulur seperti jari-jari kusut yang ia menggapai. Sebagai seorang introvert, Ryan sebenarnya menikmati perjalanan sendirian ini. Ia tak terlalu perlu basa-basi atau mengobrol dengan siapapun, bebas tenggelam dalam pikirannya sendiri. Namun suasana angker di sekitarnya mulai membuatnya gelisah. Ia mempercepat laju Tritonnya yang berharap segera sampai di villa. Tiba-tiba dari kejauhan, Ryan melihat sosok baju putih di pinggir jalan. Sosok itu berdiri diam, seolah menunggu sesuatu. Jantung Ryan berdegup kencang.
Ia tahu banyak cerita hantu tentang yang beredar tentang jalan-jalan ini. Namun sebagai orang yang rasional, yang mencoba menenangkan diri, berpikir bahwa itu mungkin hanya penduduk lokal yang sedang menunggu tumbangan. Ketika Ryan melihat sekilas ke arah sosok berbaju putih itu, jantungnya seolah berhenti berdetak. Untuk sesaat sosok itu memang seorang wanita, namun wajahnya tidak terlihat jelas. Kegelapan yang membuat bulu kuduk Ryan berdiri adalah fakta bahwa wanita itu tidak berpijak di tanah. Sosok itu memang seorang wanita, namun wajahnya tidak terlihat jelas di kegelapan. Yang membuat bulu kuduk Ryan berdiri adalah fakta bahwa wanita itu tidak berpijak di tanah. Kakinya melayang beberapa meter di atas permukaan jalan. Ryan menghela nafas ketika lega, menyadari bahwa sosok yang ia lihat dari kejauhan ternyata hanyalah sosok pedagang yang sedang menata dagangannya. Ia memperlambat laju Tritonya, terkejut melihat keramaian yang tiba-tiba muncul di tengah hutan yang ia kira terpencil, penuhi oleh pedagang dan pembeli yang sibuk transaksi. Lampu-lampu minyak dan lentera berbendar menciptakan suasana yang hangat namun sedikit mistis. Di tengah kegelapan malam, aroma rempah-rempah dan masakan tercium kuat, menggugah selera Ryan yang baru saja menyadari bahwa ia belum makan sejak siang tadi. Ia pun memutuskan untuk beristirahat sejenak dan mengisi perutnya. Ryan memarkirkan Tritonya di pinggir jalan. Matanya tertuju pada sebuah warung yang paling ramai di antara deretan warung lainnya. Warung itu juga yang terbesar, dengan beberapa meja kayu sederhana yang hampir semua isi penuh. Ryan melangkah masuk arah warung tersebut. Milih duduk di pojok yang agak sepi. Ia merasa lebih nyaman di sana. Dia mengamati keramaian tanpa harus terlibat langsung. Seseorang pelayan muda menghampirinya. Ryan memesan nasi goreng dan es teh. Sambil meneguk pesanannya, Ryan memperhatikan suasana warung. Matanya tertuju pada sosok penjual yang berdiri di balik konter. Wanita itu terlihat sudah berumur, mungkin sekitar 50 tahun lebih. Tubuhnya sedikit membungkuk, mungkin karena usia atau karena kebiasaan kerja keras selama bertahun-tahun. Rambutnya yang berubah diikat ke belakang, membentuk sanggul kecil, memberikan kesan tradisional yang kuat. Yang paling menarik perhatian Ryan adalah ekspresi wajahnya wanita itu, atau lebih tepatnya, tiadaan ekspresi wajahnya, seperti topeng tanpa senyuman, atau kerutan yang biasanya menghiasi wajah orang seusianya. Matanya menatap lurus ke depan, seolah-olah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Ryan merasakan sensasi aneh menjalar di tengkuknya. Ada sesuatu yang tidak bisa tentang wanita itu, tapi ia tidak bisa menjelaskan apa tepatnya. Meskipun warung itu ramai dan sibuk, sang penjual tetap berdiri diam tanpa ekspresi, seolah-olah ia berada di dunia yang berbeda. Tak lama kemudian, pesanan Ryan datang. Aroma nasi goreng yang menggoda memenuhi udara di sekitarnya. Ia mulai memakannya, sesekali melirik ke arah sang penjual yang masih tak bergeming. Ryan mencoba menikmati makanannya, tapi pikirannya terus kembali pada sosok misterius itu. Saat ia menyesap es tehnya, Ryan mendengar percakapan samar dari meja di sebelahnya. Dua orang pria parubaya yang sedang berbisik-bisik, sesekali melirik ke arah sang penjual. Ryan mencoba fokus pada makanannya, usaha mengabaikan perasaan aneh yang terus mengganggunya. Suara-suara percakapan dan tawa dari pengunjung lain memenuhi warung, menciptakan kontras yang tajam dengan keheningan sang penjual. Setelah menghabiskan nasi gorengnya, Ryan memutuskan untuk membayar dan segera melanjutkan perjalanan. Ia berdiri dan berjalan ke arah konter di mana sang penjual masih berdiri tanpa gerak. "Permisi Bu, saya mau bayar," ujar Ryan sopan. Tidak ada responnya. Wanita itu tetap diam, matanya menatap kosong ke depan. Ryan merasa sedikit canggung, mengeluarkan tangannya untuk menyerahkan uang. Tanpa sengaja,
Marinya menyentuh tangannya sang penjual yang terlurus untuk menerima pembayaran. Seketika, Ryan merasakan sensasi dingin yang menusuk tulang menjalar dari ujung jarinya. Tangan wanita itu terasa seperti es, jauh lebih dingin dari suhu normal. Ryan terpaku, punya gemetar hebat sahabat. Pemandangan di sekitarnya berubah drastis. Dalam sekejap mata, warung yang tadinya ramai dan hidup kini berubah menjadi bangunan tua yang menyeramkan. Dinding-dindingnya retak dan berlumut. Atapnya bolong di beberapa tempat. Pengunjung yang tadinya mengobrol riang kini menampakkan wujud asli mereka. Sosok-sosok mengerikan dengan wajah rusak dan tubuh yang tidak utuh. Mata mereka yang kosong kini tertuju pada Ryan. Mulut mereka yang robek mengenggang lebar seolah ingin menelannya bulat-bulat. Ryan merasakan jantungnya seakan berhenti berdetak ketika ia melihat sang penjual. Wanita tua itu kini berdiri tegak, tidak lagi membungkuk. Wajahnya yang tadinya tanpa ekspresi kini menampilkan teringai lebar. Menampilkan senyuman lebar yang tidak manusiawi, memperlihatkan deretan gigi tajam dan lidah yang terlalu panjang. Matanya yang hitam pekat menatap Ryan dengan lapar. Panik melandanya ketika Ryan menyadari bahwa pasar yang ramai telah melenyap digantikan oleh jurang dalam yang gelap dan tampak tak berdasar. Suara-suara mengerikan terdengar dari kedalaman jurang, seolah ribuan jiwa tersiksa memanggil namanya. Dengan seluruh kekuatan yang tersisa, Ryan memaksa kakinya yang lemas untuk bergerak. Ia berlari sekencang mungkin menuju tritonnya. Tidak berani menoleh ke belakang meski ia bisa mendengar suara-suara mengerikan yang mengejarnya. Begitu sampai di mobilnya, Ryan membanting pintu dan menguncinya rapat-rapat. Namun rasa mual yang luar biasa tiba-tiba menyerangnya. Ia membuka pintu dan memutahkan isi perutnya. Dengan ngeri Ryan melihat bahwa yang keluar dari mulutnya bukan hanya sisa makanan, tapi juga sesuatu yang bergerak-gerak. Puluhan belatung putih yang menggeliat. Pemandangan dan bau yang menyengat itu membuatnya muntah lagi. Kali ini lebih hebat. Dengan tangan gemetar Ryan menyalakan mesin mobilnya. Ia menginjak pedal gas dalam-dalam, tidak peduli lagi dengan kondisi jalan. Yang ada di pikirannya hanyalah pergi sejauh mungkin dari tempat yang terkutuk itu. Sementara Triton tuanya melaju kencang membelah kegelapan malam, Ryan terus memandang ke arah spion. Aku jika sosok itu mengerikan itu mengejarnya. Napasnya tersengal-sengal, jantungnya berdegup kencang. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ryan tidak tahu apa yang baru saja ia alami. Apakah itu nyata atau hanya halusinasi? Mengapa ia bisa melihat pemandangan mengerikan itu? Dan yang lebih menakutkan lagi, apakah kejadian ini ada hubungannya dengan tujuan perjalanannya villa terpencil yang ia tuju? Dengan pikiran berkecamuk dan rasa takut yang masih menyelimutinya, Ryan terus memaju mobilnya dengan hati-hati. Ryan memacu Triton tuanya, berusaha menjauhi tempat mengerikan yang baru saja ia tinggalkan. Namun beberapa kencang pun ia berkendara, ia tak bisa mengernyahkan bayangan-bayangan menakutkan yang terus menghantuinya. Tiba-tiba dari sudut matanya, Ryan melihat sesuatu bergerak di jok belakang. Dengan ragu ia melirik ke kaca spion dalam. Jantungnya seakan berhenti berdetak ketika ia melihat sosok wanita tua penjual warung tadi duduk diam dengan senyuman mengerikan. Ryan menjerit dan membanting setir nyaris menabrak pohon di pinggir jalan. Ia menoleh ke belakang, tapi itu kosong, namun kegelapan tidak berlangsung lama. Kabut tebal mulai turun membuat jarak pandang Ryan semakin terbatas. Dari balik kabut, ia mulai melihat sosok-sosok yang berjalan terserok-serok. Di pinggir jalan, mereka tampak seperti orang yang ia lihat di warung tadi. Dengan wajah rusak yang tubuh tidak utuh, suara-suara aneh mulai terdengar dari luar mobilnya. Awalnya hanya bisikan, tapi semakin lama semakin keras. Ryan bisa mendengar namanya dipanggil berulang kali. Suara-suara itu memohon agar ia berhenti dan bergabung dengan mereka. Dengan panik, Ryan menutup semua jendela dan mengunci pintu mobilnya.
Namun hal itu tidak menghentikan suara-suara yang kini terdengar seolah berasal dari dalam mobil sendiri. Saat Ryan fokus menyetir dan berusaha mengabaikan suara-suara itu, tiba-tiba sebuah tangan pucat dan kurus muncul dari bawah jok. Cengkram kakinya, Ryan berteriak dengan menginjak rem mendadak membuat mobilnya berputar tak terkendali. Ketika mobil akhirnya berhenti, Ryan mendapati dirinya di tepi jurang yang dalam. Jurang yang sama yang ia lihat di tempat pasar tadi berada. Dari kedalaman jurang ia bisa mendengar ribuan suara memanggil namanya, mengundangnya untuk bergabung dengan mereka di kegelapan abadi. Ryan merasakan mobilnya mulai bergerak, didorong perlahan ke arah jurang oleh kerumunan makhluk-makhluk itu. Ia mencoba menyalakan mesin tapi tidak bisa menyala. Pas saat mobil hampir jatuh ke dalam jurang, Ryan melihat sesuatu yang membuatnya tercekat. Dasar jurang yang gelap, ia melihat ribuan wajah menatap ke arahnya. Wajah pucat dengan mata hitam dan mulut menganga. Mereka semua mengeluarkan tangan, seolah siap menyambut kedatangannya.